Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengizinkan kami boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami tahu kami ada di hari-hari yang serius hari-hari ini untuk kami boleh lebih lagi mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Kami tidak ingin bermain-main lagi Tuhan. Bawa kami untuk semakin serius mengerti hati Tuhan, mengerti rencana Tuhan, mengerti apa yang terjadi, biar kami membuka mata iman kami, membuka mata rohani kami. Bawa kami mengerti Tuhan, supaya kami tidak tertidur tetapi bangun, dan kami boleh melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Perlengkapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, karena kami rindu untuk selalu dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi pada malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Gembala dan semua ya, teman-teman sahabat-sahabat. Ya, saya bersyukur saudara bahwa saya percaya semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan, ya, karena tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau ini semua terjadi berarti itu seizin Tuhan. Saya melihat ada sebuah perubahan yang besar yang akan terjadi, bahkan setelah ini semua maka gereja harus bersiap dengan banyak perubahan yang akan terjadi. Saya bersyukur, saya nggak tahu tahun lalu itu Tuhan begitu keras menaruh di hati saya untuk saya segera mengambil pelayanan media. Satu kerinduan yang Tuhan taruh di hati saya itu ambil alih dunia media untuk pekabaran Injil, ya. Jadi saya nggak tahu memulai dari mana, saudara. Jadi saya waktu itu tanya kepada satu orang teman, saya berpikir kalau itu dunia media berarti TV, ya. Jadi saya ketemu sama seorang teman yang dia juga kerja di Indovision. Waktu itu saya tanya sama dia kalau untuk bikin tayangan di Indovision tuh bagaimana caranya, sama di beberapa ada TV yang bisa masuk untuk tayangan rohani Kristen. Mereka bilang ya harus bikin 10 episode, ya itu paling minimal syaratnya, terus dia harus standarnya itu standar TV. Jadi saya tanya kalau standar TV itu seperti apa, mereka bilang ya ibu pakai studio kita aja kalau mau syuting, tapi sekali pakai satu episode tuh 6 juta. Jadi kalau 10 episode tuh 60 juta. Saya tanya, itu sudah pasti bisa tayang nggak? Dia bilang, belum Bu, nanti akan dilihat dulu. Lalu berarti saya harus menyediakan uang 60 juta untuk memberitakan Injil di media. Mereka bilang, iya seperti itu standarnya kita. Saya bilang, aduh Tuhan, ya masa ya uang dari mana saya 60 juta gitu ya. Akhirnya saya bawa dalam doa, saudara. Saya bawa dalam doa, saya bilang, Tuhan, kalau ini memang sesuatu yang Tuhan taruh dari saya, kepada saya untuk bergerak di media, saya tahu Tuhan pasti akan buka jalan. Saya bawa dalam doa terus tiap hari itu suara itu datang, ambil alih dunia media, beritakan Injil, beritakan Injil. Saya seperti dikejar-kejar itu, beritakan Injil. Penuaian itu di depan mata. Akhirnya satu kali saya pelayanan di Bali, diundang pelayanan di Bali, saya ada janjian ketemu orang di satu kafe, saya ajak mami saya, karena saya datang sama mami saya, kita datang ke kafe itu, saudara. Waktu kita lagi mau ketemu, saya lihat di situ ada orang lagi syuting, kayak bikin satu acara program ya. Lalu saya tanya sama mereka, kebetulan produsernya duduk di samping meja saya, ada laptop semua peralatannya. Jadi saya tanya, Pak, ini mau bikin siaran buat apa? Dia bilang, oh buat TV Bu. Di mana? Saya bilang di TV apa? Di YouTube.
Terus saya tanya dia, "Oh TV bisa emang di YouTube?" Lalu dia mulai, "Loh Ibu nggak tahu sekarang itu artis-artis semua beralih ke YouTube. Kenapa Bu? YouTube itu lintas budaya, lintas agama, lintas benua, lintas negara, dia bisa masuk ke kamar-kamar pribadi. Sekarang udah nggak ada orang nonton TV," dia bilang. Terus saya dengan, saya tiba-tiba kayak exciting gitu ya, saya dapat, wah ini kayaknya jalan Tuhan. Jadi saya dengan polosnya bertanya, "Kalau gitu saya bisa dong ya, bisa bikin channel YouTube, TV ya?" Dia sih sambil melihat saya dengan muka yang agak nggak enak ya. Dia melihat saya sambil ngomong gini ya, "Semua juga orang bisa, ya Ibu punya konten apa?" Aduh dalam hati saya biasa aja, keos, saya kan cuma tanya biasa gitu ya. Lalu saya bilang karena dia lagi buka-buka YouTube, saya bilang, "Pak, coba ketik di YouTube nama saya." Ya, dia bilang, "Siapa?" Tapi dia mau juga, Saudara. Saya bilang Debbie Basjir gitu ya. Dia ketik nama saya di YouTube Debbie Basjir, karena banyak gereja-gereja yang angkatin khotbah-khotbah saya. Waktu dia ketik, dia bilang, "Ih, banyak banget nih Bu di YouTube Ibu. Ini ada yang nonton sampai 200.000, sampai 300.000. Ih, berarti Ibu sudah punya nama di YouTube." Jadi saya tanya, "Jadi bisa gitu saya bikin?" Lalu dia bilang, "Ya bisa lah Bu." Akhirnya saya pulang dari Bali itu Saudara, saya bilang sama suami saya, "Kita bikin siaran yuk." Suami saya juga kaget juga, siaran apa? Di YouTube. Buat apa? Ya buat penjangkauan, kan Tuhan suruh kita menginjil. Dia bilang, "Lah kita nih nggak ada peralatan loh. Gini gini gini." Saya bilang, saya tanya sama bapaknya itu yang produser, dia lagi bikin-bikin di Bali. Saya liatin HP saya, dia bilang, "Oh bisa Bu, pakai iPhone sudah bagus kok. Asal iPhone buat syuting itu udah bagus." Jadi untuk pertama kali dulu kita bikin cuma pakai handphone Saudara. Karena memang belum ada lighting, cari-cari yang terang lah gitu ya. Saya tayang perdana itu khotbah, saya tayangkan apa yang Tuhan taruh di hati, saya khotbahin. Saya khotbahin, satu kali Tuhan taruh di hati buat khotbah tentang akibat dosa tersembunyi. Lalu saya khotbah itu yang nonton sekarang sudah 300.000 lebih. Dan Saudara tahu betapa kagetnya saya ketika orang mulai minta nomor HP. Dan saya beri nomor HP saya di YouTube. Dan mereka mulai konseling, "Ibu, saya ada dosa yang tersembunyi, saya mau bertobat. Ibu, saya muslim. Ibu, saya pengen kenal Tuhan Yesus. Ibu, saya..." Orang-orang muslim dengar khotbah-khotbah saya di kamar tidur. Ada yang baru pulang umroh, ada yang saya melihat Tuhan dan setiap hari itu subscribe. Sekarang setiap hari subscribe saya nambah 1.000 satu hari. Itu bukan, saya nggak pernah cari itu. Cuma apa yang Tuhan taruh. Dan saya melihat Saudara, hari-hari ini tuh, saya bilang sama suami saya, sampai ketika tahun lalu waktu Tuhan suruh bikin YouTube channel itu, sampai suami saya itu meninggalkan pelayanan yang ada di gereja karena kita dapat Tuhan mau bawa kita ke dimensi yang lain. Tapi kita nggak tahu apa yang sedang akan terjadi. Lalu suami saya fokus untuk kerjain YouTube ini. Kita nggak pernah berpikir duitnya, kita nggak pernah berpikir jumlah subscribernya. Yang ada di hati itu cuma Tuhan, kita pengen beritakan Injil. Lalu apalagi ketika saya mendengar orang bertobat, orang telepon, pengakuan dosa, orang mau kembali kepada Tuhan, itu wah saya benar-benar bergairah. Mungkin karena memang saya penginjil ya Saudara. Jadi itu terbakar hati saya. Akhirnya kita mulai tayang. Ya, tayang lalu orang udah mulai apa, tiap hari lihat. Saya tuh nggak ngerti sampai suami saya tuh fokus bener-bener di YouTube ini, ya orang tanya, "Nggak pelayanan di gereja?" Dia bilang, "Nggak." Kenapa? Kita ini pelayanan loh, tapi di dimensi yang lain yang Tuhan lagi bawa kita juga nggak ngerti. Saudara, ketika kemarin benar-benar gereja nggak bisa ibadah, ya saya tuh ada satu orang subscriber tuh yang telepon saya, justru dia yang mengingatkan. Saya nggak ingat apa-apa. Oh, dia bilang gini, "Bu, saya ingat Ibu pernah bersaksi di salah satu khotbah Ibu tahun lalu. Ibu bilang Tuhan suruh Ibu bikin channel YouTube. Dan Bu, sekarang terjadi Bu. Ya, orang nggak bisa lagi ibadah secara
di gereja gedung. Dan sekarang semua mencari. Saudara tahu, saya setiap malam itu ada bikin mesbah doa. Makanya tadi saya bergabung telat. Karena setiap malam jam 8 di live streaming YouTube, saya mesbah doa itu yang hadir Amerika, Jerman, seluruh dunia berkumpul. Saya melihat betapa Tuhan disenangkan dari berbagai denominasi gereja, Katolik, Protestan, HKBP. Di situ semua satu kali tayang setiap malam, sekarang 10.000 sampai 11.000 yang lihat. Dan itu setiap yang lihat itu, saudara, pernah satu hari itu tiap malam loh. Satu malam pernah saya nggak mau tayang mesbah doa. Tiba-tiba orang pada telepon, Ibu kami sudah siap satu keluarga di depan TV. Kami mau berdoa, suami, istri, anak. Ada orang yang WA ke saya kirim foto. Ibu malam ini nggak ada mesbah doa ya. Kami di sekolah Alkitab sudah siap di depan TV. Wow, saudara, saya terbakar ya jiwa saya Tuhan. Wow, ini pergerakan apa yang sedang terjadi? Saya akhirnya nggak jadi malam itu libur, kami adakan terus mesbah doa walaupun telat. Saya melihat orang-orang di jamaah, bahkan kemarin malam itu saya terima satu inbox, dia bilang gini, Ibu saya muslim, tapi setiap mesbah doa malam jam 8 saya ikut, karena jiwa saya tenang. Ketika Ibu menaikkan pujian, saudara ini waktu-waktu penuaian. Ya, dan kalau gereja nggak siap, hamba Tuhan nggak siap, kita nggak akan pernah bisa ikut karena Tuhan kita tuh Tuhan yang bergerak loh. Kita nggak bisa stuck di satu tempat, kita nggak bisa, apalagi saya berdoa hari-hari ini supaya pelayan-pelayan Tuhan bangun, bangkit dari tidur, bangkit dari kematian. Udah cukup kita jadi Kristen yang cuma melakukan aktivitas kita dan tidak pernah ada sebuah kegerakan dari hati yang melihat ini pergerakan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saya percaya, saya dari dulu saya selalu berdoa, Tuhan, aku mau melayani Tuhan di dalam pergerakan-Mu Tuhan. Karena saya nggak mau ketika saya bergerak itu tapi tidak dalam pergerakan Tuhan, kita akan jadi sia-sia pelayanan kita. Makanya saya merasa, saudara, dari pertama kali saya terima Yesus, lalu saya diusir dari keluarga saya, lalu saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Tuhan bawa saya ke Solo. Di Solo saya udah stay, aman, tenang, udah beli rumah. Tiba-tiba Tuhan bicara, aku akan bawa kamu ke Jakarta. Itu terus saya bilang, Tuhan, saya ini kenapa selalu, saya baru beli rumah di Solo, baru tenang, Tuhan udah bawa lagi. Tapi saya bersyukur, saya dapatkan dari Tuhan, kita harus berada di dalam pergerakannya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Dia nggak berdiam, saudara, dan betapa kita akan tertinggal. Saya melihat jujur banyak gereja yang tertinggal hari-hari ini. Tidak siap dengan pergerakan Tuhan. Kocar-kacir jemaatnya pada nggak tahu mau kemana, nggak boleh bertemu sekarang. Ya, untung GKRI sudah ada YouTube. Jadi bisa ada penggembalaan. Saya dari dulu setiap kali saya pelayanan di gereja kecil, di gereja manapun, saya bilang sama gembalanya, Pak, bikin channel YouTube, Pak. Kita ambil alih dunia media untuk Injil. Kita menangkan mereka, Pak. Kenapa? YouTube itu lintas budaya, lintas agama, lintas benua. Ayo kita buka mata hari-hari ini melihat. Saudara, ini menjadi PR buat kita. Pemurnian sedang Tuhan lakukan hari-hari ini. Mari kita membangun iman kita di atas dasar kebenaran yang paling murni. Di atas doktrin yang murni. Hari ini semua sedang diuji. Doktrin sedang diuji. Gereja sedang dimurnikan. Dan Tuhan mau kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita bergerak bersama Tuhan ya. Enggak ada lagi kepentingan apa-apa. Cuma, Tuhan apa yang kau mau? Apa yang kau mau Tuhan? Alkitab berkata ketika gereja diuji, dari rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, kata Tuhan. Ya, dan kalau kita nggak siap, ini bukan perkara biasa, saudara. Kita buka mata ya. Kita buka mata dengan apa yang terjadi. Kita bahkan nggak tahu sampai kapan ini. Kita nggak tahu sampai kapan kita harus berdiam diri seperti ini di rumah. Kalau orang yang masih punya uang masih bisa, tapi orang yang kehilangan pekerjaan. Dan kita nggak tahu setelah ini apa yang akan terjadi di depan. Tapi Mazmur tadi siang saya dapat di Mazmur 25 ayat yang ke-12, saya lagi tidak mau khotbahkan ini tapi Tuhan ingatkan. Ya, Mazmur 25 ayat yang ke-12 di sana dikatakan begini, Saudara.
Mazmur 25 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi ternyata Tuhan itu Tuhan yang hidup, dan kalau dia hidup, dia menunjukkan dong jalannya buat kita. Dia kasih tahu dong apa yang akan terjadi. Dia menuntun hamba-hamba yang peka, yang mau merendahkan diri, hidup takut akan Tuhan. Ya, dia berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan mau kita berada di dalam jalannya Tuhan. Kita berada di dalam kehendak, dalam dimensinya Tuhan. Saya nggak tahu saudara, memasuki tahun 2020 ini, khotbah saya di mana-mana, saudara pikir enak, memasuki dimensi yang baru, dimensi Tuhan tuh nggak enak. Akan ada goncangan yang besar. Ya, akan Anda persiapkan dirimu. Kenapa? Karena standar kita berbeda dengan standar Tuhan. Ukuran kita berbeda dengan ukuran Tuhan. Apa yang menurut kita itu berkenan, bagi Tuhan mungkin itu nggak berkenan. Apa yang menurut kita tidak berkenan, mungkin bagi Tuhan itu berkenan. Hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Yuk kita buka hati selebar mungkin bagi Tuhan. Merendahkan diri benar-benar di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan apa yang Engkau mau? Bahwa kami di dalam kesadaran penuh, gerejamu apa yang harus kami lakukan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bukan apa yang kita mau untuk kita lakukan. Karena hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Dan di sana dikatakan siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib ayat 14 dengan orang yang takut akan Dia, dan di sana dikatakan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, saudara, maka perjanjian Tuhan itu diberitahukannya kepada kita. Ya, Tuhan memberitahukan, ya dia bukan Tuhan yang berdiam. Dia masih mau berbicara sampai hari ini. Dan dia mencari orang-orang yang mau peka untuk mendengar suaranya. Bagaimana kalau kita jadi gereja, kalau kita udah nggak peka dengan pergerakan Tuhan? Apa yang akan terjadi? Bahkan saya melihat hari-hari ini betapa menyedihkan banyak hamba Tuhan yang tidak peka dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Dan kita harus berada tepat di mana Tuhan berada. Saya pengen kita baca malam ini Kolose pasal yang ketiga. Saudara, hari-hari ini orang-orang di luar sana sedang mencari sesuatu yang benar. Saya bersyukur setiap hari saya melayani ratusan WA yang masuk, ya. Karena saudara bisa bayangkan, sekali saya tayang 45 sampai 1 jam mesbah doa itu yang nonton 10.000 sampai 11.000. Kalau besok sudah sampai 30.000. Besoknya lagi sudah 50.000 yang lihat. Dan saudara bayangkan saya menerima WA orang pengakuan dosa setiap hari. Mulai dari yang Kristen, yang Katolik, saudara, saya juga bersyukur orang-orang yang tadinya benar-benar tidak mengerti, mereka mulai mencari Tuhan. Penuaian mulai terjadi, ya, bahkan sampai orang-orang dari agama seberang, ya, mereka mulai mencari Tuhan, Ini gelombang sedang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Kolose pasal yang ketiga berkata, ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, mari kita mulai cari perkara-perkara yang di atas. Jujur, selama kita hidup di dunia ini, kita lebih banyak pikir atas atau bawah. Kita lebih banyak pikir perkara sorga atau perkara bumi. Kita disibukkan dengan perkara bumi, perkara yang ada di dunia ini, dan kita lupa memikirkan sesuatu yang ada di atas. Tentang kehidupan yang kekal, bahwa kita ini hanya di dunia ini sementara, kita harus bekerja selama masih ada waktu siang, kata firman Tuhan. Karena akan datang sebentar lagi malam, dan kita nggak bisa lagi berbuat apa-apa.
Tapi selama masih siang, firman Tuhan bilang, mari kita bekerja. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk, ya, di mana Kristus ada di sana. Kalau dikatakan carilah perkara yang di atas, berarti kita harus mencari. Ya, kita jadi Kristen itu bukan yang hanya duduk berpangku tangan, ya. Jadi mengejar kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan itu tidak mudah, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Seringkali kita harus doa puasa. Cari apa Tuhan? Hari-hari ini Engkau sedang bergerak di mana Tuhan? Apa yang Engkau mau Tuhan? Ya, kami mau ada di dalam pergerakan itu Tuhan. Ya, apa yang harus kami lakukan? Karena saya tahu Tuhan masih mencari mitra untuk dia bekerja. Ketika dia memilih bangsa Israel keluar dari Mesir, dia memilih Musa yang akan membawa bangsa ini keluar. Dia mencari orang yang mau dipakai. Dia mencari orang yang bisa jadi mitra kerjanya di dunia ini. Nah, hari ini biar kita mau cari itu. Ya, carilah perkara yang di atas, ya. Di mana Kristus ada. Mari kita bangun dari tidur kita, saudara. Sudah terlalu banyak orang Kristen yang tidur hari-hari ini. Ketika terjadi kegoncangan seperti ini, mereka bingung dan kocar-kacir. Ya, jemaat di luar sana tuh bingung, saudara. Bahkan ternyata asas-asas dari kekristenan iman aja. Tadi pagi, tadi siang ada yang telepon saya, Bu. Saya nonton khotbah Ibu tentang dosa tersembunyi. Saya mau pengakuan dosa, Bu. Karena saya tahu kalau saya hidup di dalam dosa terus, saya akan tidak berbahagia, bahkan saya bisa binasa. Saya mau pengakuan dosa. Saya bilang, Bapak gerejanya di mana? Ya Bapak bisa hubungi gereja Bapak. Sudah Bu, saya telepon gembala saya. Tapi gembala saya bilang gereja tutup. Saudara, hanya untuk orang pengakuan dosa, dan gembalanya jawab gereja tutup Pak, nanti aja kalau udah buka. Saya tanya sama dia, Bapak tapi udah ngomong kalau Bapak mau pengakuan dosa, supaya Bapak hidup dalam pertobatan, Bapak mau bertobat. Iya Bu, tapi dia bilang tunggu gereja buka. Saudara, saudara bisa bayangkan ini gembala. Ya ini gembala loh. Kenapa dia nggak punya hati Tuhan? Dia tidak ada di dalam pergerakan Tuhan. Saya bilang, oke Pak, hari ini Bapak mau pengakuan dosa apa? Saya dengerin sekarang, sebenarnya Pak, kalau Bapak mau pengakuan dosa, yang pertama Bapak masuk di kamar, tutup pintu. Berlutut di kaki Tuhan, akui semua di hadapan Tuhan. Dia bilang, sudah Bu, tapi saya mau ngaku di depan hamba Tuhan, supaya saya plong dan iblis nggak tuduh lagi. Saya dengar bersama suami saya speaker. Silakan Bapak terbuka dosa Bapak sekarang. Dia cerita sambil nangis, saudara. Nangis dilawat Roh Kudus, dia nangis. Lalu oke Pak, ya Bapak sudah mengakui, Tuhan juga sudah mendengar di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan. Sekarang kita berdoa putuskan semua kutuk. Supaya tidak ada kutuk dosa yang mengikuti Bapak dan anak keturunan Bapak. Caranya cuma satu, bertobat sungguh-sungguh. Lalu akhirnya kami berdoa buat dia. Kita berdoa buat dia, dia plong, dia bilang terima kasih banyak. Ini loh saudara, gereja nggak siap. Saya tuh sampai kadang sedih ya melihat orang-orang itu datang kepada saya ya untuk hal-hal yang saya bilang kenapa nggak ke gereja ininya enggak saya di sana. Saya nggak habis pikir bertanya apa yang orang gereja lakukan selama ini. Ini tugas kita, saudara. Saya lagi tidak menyudutkan siapapun, tapi saya juga ya adalah bagian dari pelayan kita semua pelayan Tuhan. Maksudnya yang seperti ini loh. Saya bilang ya kalau Bapak mati nanti malam, Bapak tunggu gereja buka. Sampai kapan gereja buka? Pengakuan dosa itu sekarang saat Bapak dijamah Roh Kudus, saya yakin tidak ada seorang pun mengaku dosa kalau bukan karena Roh Kudus. Orang udah ngaku dosa itu udah puji Tuhan haleluya 12 kali karena memang nggak gampang untuk orang bisa ngaku dosa. Akhirnya saya layani dia dan akhirnya dia plong, saudara. Ya, jadi ayo kita mulai cari ya Tuhan. Ya saudara, mari bersiap untuk masuk. Gereja harus memulai mempersiapkan diri. Setelah virus ini akan terjadi perubahan besar. Akan terjadi perubahan besar. Jadi kita harus mempersiapkan diri bagaimana melayani sesuai dengan standar Tuhan.
Pelayan Tuhan tidak ada pilihan. Persiapkan hidupmu. Persiapkan benar-benar hidup yang kudus. Kita masuk dalam peperangan. Dan itu akan terjadi perubahan yang besar. Benar, saudara. Akan ada perubahan yang besar setelah ini semua. Jadi saya berdoa Tuhan mempersiap kita. Yuk, mumpung kita ada waktu berdiam sekarang, cari perkara yang di atas itu. Ya, kejar Tuhan, kejar rencananya, kejar kehendaknya. Apa Tuhan? Apa? Yuk kita mulai tinggalkan asas-asas pengertian kita dari yang pertama dulu, kita mulai bergerak bersama Tuhan. Kita bergerak bersama Tuhan. Ya, dan sekarang jemaat itu mereka itu seperti domba yang tanpa pengarah, mereka mencari semua pendeta di YouTube. Ya, kalau mereka dapat yang benar. Karena sekarang muncul nabi-nabi palsu. Ya, ada orang yang menyatakan dirinya nabi. Kalau saudara tidak meneruskan pesan ini, saudara tidak bagikan ini, saudara akan kena kutuk darah. Dia menamakan dirinya nabi. Coba saudara, ada banyak jemaat yang untung kalau yang sudah tahu saya, mereka kirim video itu, mereka tanya, Bu, kayak ini seperti apa Bu? Ini benar apa enggak? Jadi kita bisa memberi arahan. Ya, ini sekarang jemaat seperti domba yang tercerai-berai, yang sedang mencari sesuatu yang, nah kalau dia dapat yang dia rasa enak walaupun sesat, bahaya kan saudara. Tapi saya percaya Tuhan akan mengumpulkan mereka-mereka yang benar-benar dengan hati mau mencari Tuhan dan kebenaran. Karena itu saya juga berdoa biar gereja GKRI terus dipakai lewat channel YouTube memberitakan kebenaran. Saya setiap hari bertanya, Tuhan apa yang harus saya beritakan hari ini? Apalagi Tuhan, hari ini kita sedang berpacu saudara. Dengan waktu, dengan iblis yang kita harus merampas ini domba-domba yang sebelum mereka tersesat gitu ya. Ayat yang kedua di sana dikatakan Kolose 3, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sudah tidak ada waktu banyak untuk pikiran perkara bumi, saudara. Ya benar, saya bilang udah nggak ada waktu untuk pikir kaya. Ya kita masih hidup hari ini, masih bisa bertahan hidup itu udah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Udah nggak zaman, udah nggak ada waktu lagi untuk mikirin bagaimana menimbun kekayaan, bagaimana, udah bukan saatnya sekarang. Saatnya ini benar-benar kita fokus pikirin apa yang akan terjadi dengan dunia ini, bagaimana kita memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang ada di bumi. Ada satu hamba Tuhan berkata begini, saudara, setelah nanti ini kita nggak tahu akan antikris ya, chip. Jadi saudara yang punya utang segera lunasi. Yang kedua, saudara harus beli tanah yang besar supaya saudara bertanam biar nggak pakai chip. Ya saya bilang, jadi banyak jemaat tuh yang tanya ke saya, ya mereka nonton di YouTube, Bu, ini gimana Bu, bener nggak? Saya nih nggak punya duit mau lunasin utang saya di bank. Ya, dia bilang, saya juga nggak bisa beli tanah yang besar untuk tanam sayur-sayuran supaya kita nggak pakai chip. Saya bilang, Bu, Pak, ya dijalani aja apa yang ada sekarang. Ya, utang dibayar, kalau masih nyicil aja dulu, nggak usah memaksa cari uang untuk lunasi, udah kayak besok mau kiamat. Ya, yang kedua, mau beli lahan buat nanam sayur mayur biar apa? Biar nggak pakai chip, katanya hidup dari sayur mayur aja. Saya bilang, pemikirannya kok sederhana sekali ya. Orang itu besok kalau pakai chip bukan saudara ditanya mau atau tidak. Kita dapat surat panggilan ke kelurahan ganti KTP sama chip. Emang bisa mau lari kemana kalau memang sudah waktunya seperti itu? Nggak bisa lari kalau memang sudah waktunya. Karena memang saudara kita juga nggak bisa tutup mata. Ya, dari WHO juga sudah berkata nanti ke depan sudah tidak ada ya uang tunai, itu penyebaran virus lewat uang. Mulai dipikirkan beberapa negara di dunia juga sudah tidak akan pakai uang cash, semua nanti beralih ke semua kartu, bahkan chip yang akan dipasang. Ya kita cuma bisa, ya Tuhan kalau memang mau terjadi, tapi kita percaya ya Tuhan menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Karena dari segi kesehatan memang chip itu sangat berguna, bisa mendeteksi penyakit kalau udah dipasang chip itu, katanya orang sakit apapun. Dari segi kesehatan, keamanan, itu memang semua sangat mendukung. Tapi kita nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi ke depan bagaimana. Yang bagian kita adalah pikirin perkara yang di atas, bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita hidup dalam kekudusan, bagaimana kita berdoa bagi keluarga kita, ya. Yang ketiga di sana dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
Ingat, kita ini telah mati dari hidup di dunia, hidup daging kita, dan kita hidup tersembunyi bersama Allah. Jadi sebenarnya berita kiamat, berita kedatangan Tuhan itu bukan berita yang menakutkan kan? Itu berita yang wow, haleluya, puji Tuhan, datanglah segera Tuhan Yesus. Siapa yang sudah siap Tuhan Yesus datang? Yang sudah siap. Yes, ya. Iya dong, itu berita sukacita buat kita. Kita akan segera pindah, tinggalkan dunia ini. Di sana tidak ada air mata, di sana yang ada itu sukacita, nggak ada penyakit. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, tapi banyak orang yang ketakutan, tapi inilah saatnya saudara benar-benar kita memberitakan firman yang membawa pada pertobatan, supaya orang itu bertobat, semakin banyak yang diselamatkan. Kita juga, saya tiap malam di mesbah doa kami berdoa, Tuhan, kami berdoa jangan ada kematian massal atas Indonesia, tapi yang ada adalah pertobatan massal. Bukan kematian massal, tapi pertobatan massal. Karena Alkitab berkata Tuhan tidak berkenan atas kematian orang fasik, tetapi atas pertobatannya. Ya, jadi kita berdoa biar Tuhan ada roh pertobatan yang melawat bangsa kita, bahkan sampai ke seluruh dunia. Jadi saya itu sekarang punya banyak jemaat, saya itu jemaat online di Belanda ada, di Amerika ada. Mereka itu pada WA ke saya, Ibu, apa, iya kami di sini ya juga berdoa untuk pertobatan. Jadi saya dapat banyak info saudara dari luar sana, karena banyak yang mereka juga mendengarkan khotbah-khotbah dan info dari luar negeri sekarang itu seperti apa, di Australia seperti apa, itu kami bertukar untuk saling mendoakan. Ya, dan bersyukur, bayangkan kalau 10.000 yang ikut live streaming, satu channel ada 5 orang saja, satu keluarga, itu berapa banyak doa yang dinaikkan. Dan saya percaya pasti akan terjadi pertobatan massal. Yang terakhir, ayat yang keempat di sana dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, jadi kita mempersiapkan satu umat yang layak untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua malam hari ini bukan termasuk pengejek-pengejek akhir zaman. Apa itu pengejek-pengejek akhir zaman yang kalau dibilang mau kiamat, dia ngomongin dari dulu juga, zaman opa-opa kita dulu juga ngomongnya mau kiamat, buktinya nggak kiamat-kiamat. Ya, itu yang Alkitab bilang akan tampil pengejek-pengejek akhir zaman dengan ejekannya, dan mereka berkata, sejak zaman bapak-bapak kami dulu juga orang berkata bahwa Tuhan akan datang, tapi buktinya Tuhan nggak datang-datang. Tapi Tuhan berkata di situ bahwa, saya bacakan ayatnya ya, 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, saudara. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, ini judulnya adalah Hari Tuhan, saudara. Kalau saudara baca, yang terutama haruslah kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, siapa pengejek itu? Mereka yang hidup menuruti hawa nafsu. Ayat 4, kata mereka, kata pengejek itu, ya, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap ada tuh seperti semula pada waktu dunia dijadikan. Ya, ayat 5, mereka dengan sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah telah bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 6, dan bahwa oleh air itu juga bumi yang dahulu telah binasa dan dimusnahkan oleh air bah. Ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang ini terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 hari. Tuhan tahu, satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Walaupun ada orang-orang bilang, Tuhan buktinya nggak datang-datang. Dari dulu Tuhan mau datang, buktinya sampai sekarang juga dia nggak datang-datang. Dia berkata dia tidak pernah lalai, walaupun ada orang yang menganggapnya lalai, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi yang Tuhan mau adalah orang berbalik dan bertobat. Ayat yang ke-10 berkata begini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dalam gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara yang terkasih ya, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ya hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Artinya apa? Di saat semua orang tidak menyangka, ya nggak ada orang itu, pencuri itu datang kasih tahu dulu, nggak ada. Yang namanya pencuri datang itu ketika orang lengah semua. Jadi saya berdoa kita tidak lengah karena hari Tuhan itu datang seperti pencuri yang dimana kita nggak tahu. Bagian kita berjaga-jaga, mari suami istri semakin harmonis, semakin rukun bersama. Saya tuh takut ya kalau mau berantem sama suami, aduh tiba-tiba nanti kalau Tuhan datang saya nggak kudus lagi ya. Jadi kita berdoa semakin rukun bersama di dalam keluarga, semakin ya dipulihkan Tuhan supaya rumah tangga kita juga menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh, kita mau hidup dalam perkenanannya, maka Tuhan yang akan menyertai kita semua. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu atas hidup kami. Kalau Engkau masih berbicara, kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami. Terus tuntun kami bahwa kami berada di tempat di mana Tuhan berada. Kami mau masuk dalam pergerakan Tuhan hari-hari ini untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Jangan biarkan kami lengah dan tidak tahu. Kami mau terus berjaga-jaga, mengejar perkara surgawi, bukan yang ada di bumi ini lagi. Mau mengejar apa yang ada di atas, di mana yang Tuhan pikirkan. Kami mau memikirkan, karena kami tahu hidup ini bukan soal mencapai semua yang kami inginkan, tapi kami harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Berkati semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, malam ini mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang mendengarkan apa yang sudah Tuhan mau untuk kami dengarkan. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau bangun dari tidur kami mau bangun Tuhan untuk mengejar kebangunan rohani kami dulu secara pribadi, baru kami bisa melayani orang lain, supaya kami semua boleh terus bersemangat di dalam Tuhan, bekerja makin giat, karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Kami harus berpacu dengan waktu, kami harus lembur hari-hari ini. Kenapa? Karena kami adalah pekerja-pekerja di ladang-Mu ya Bapa. Ajar kepada kami apa yang harus kami lakukan, Roh Kudus, supaya kami bergerak bersama dengan Tuhan. Terima kasih, berkati gereja GKR ini Bapa, bahkan sampai seluruh cabang-cabang mereka di mana saja. Tuhan berikan kepekaan yang lebih lagi untuk terus bergerak bersama dengan Tuhan, supaya kami dibawa Tuhan di dalam pergerakan-Mu dan kami tidak tertinggal. Berkati seluruh jemaat yang ada di GKR ini Tuhan, jagai mereka di saat-saat ini Tuhan. Engkau yang melindungi jemaat-Mu, umat-Mu, dijauhkan dari serigala pemangsa yang akan datang di akhir zaman, nabi-nabi palsu. Kami berdoa perlindungan Tuhan sempurna bagi mereka, dan biar hari-hari ini Engkau memberikan hikmat, bahkan sesuatu yang baru Tuhan, untuk pelayanan di GKRI secara online, di media-media yang ada, terus bergerak. Tuhan mau pakai setiap kami untuk menyuarakan suara-suara-Mu Bapa di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur buat malam ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya juga mohon pamit ya, karena masih ada syuting malam ini untuk yang terakhir. Terima kasih, Tuhan berkati. Pernah nggak duduk cuma berpikir, seandainya ada orang yang tidak kenal Kristus sama sekali, dia lihat ibadah kita, tertarik nggak? Tapi kita pakai alasan teologis, oh ini kan urusan Roh Kudus, itu dia.